Pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren tak membuat Randy Daniel luput dari kemaksiatan. Keputusannya untuk kuliah di Australia adalah awal perkenalannya dengan dunia judi kasino. Saat hijrah ke Amerika, kebiasaannya berjudi semakin menjadi, bahkan bisa menghabiskan 100.000 US dollar atau 1 miliar rupiah dalam satu kali kunjungan ke Las Vegas. Beruntung, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidayah kepadanya melalui surat Al-Fatihah. Selamat datang, Bang, di Titik Balik. Terima kasih memenuhi undangan kami. Boleh duduk? Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, penonton di rumah pernah dengar Las Vegas? Mungkin sebagian mendengar ceritanya, tapi dari beliau kita mau dengar, gitu ya. Seperti apa pernah jadi seorang penjudi atau pejudi ya, bahasa Indonesia. Ya, tapi minta maaf sebelumnya, silahkan diceritakan. Ya, pada awalnya waktu saya kuliah di Melbourne, Australia. Melbourne. Saya kuliah di salah satu universitas ternama di sana, Australia. Okay. Terus saya kuliah ambil commerce pertama, jurusan commerce. Commerce. Ya, perdagangan. Perdagangan, commerce. Okay. Terus setengah semester pertama saya kuliah. Mau semester kedua mau bayaran duit udah nggak ada. Ya, karena udah habis. Saya pakai main di kasino. Jadi biaya kuliah dipakai untuk berjudi. Iya, Allah, ampun ya Allah. Oke. Setelah itu akhirnya saya memutuskan untuk nggak terusin kuliah. Saya kerja dulu di sebuah restoran. Terus saya kerja gaji cuma $150 waktu itu. $150? Nggak cukup. Tinggal di Melbourne nggak cukup? Nggak cukup. Saya punya tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan ini. Saya lihat, saya bawa bilnya, ada $600 nih. Sementara uang 150 kan nggak cukup. Akhirnya ya saya ke kasino, saya gambling, dapat cukup, udah selesai pulang. Itu awalnya. Akhirnya setelah sampai saya tamat sekolah, sampai tamat kuliah, kasino yang biayain saya sekolah. Sekolah dari judi ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih titipan ke saya. Karena di kasino itu saya ada teman baik. Teman main satu meja gitu. Dia punya restoran yang restoran Vietnam. Saya coba nawarkan sama dia. You mau nggak restoran ini saya jual sama saya. 1.800-2.000 per hari omsetnya. Okay. Gitu. Dengan banyak uang lagi, ya kembali lagi saya di adrenalin di gamble-nya muncul lagi. Gamble lagi ya, bertaruh lagi. Akhirnya saya karena dengan uang udah banyak, saya mulai main lagi. Bahkan sampai saya dikasih VIP member gitu sama kasino. Saya kaget pertama, dijemputnya pakai limosin. Langsung manajer datang, mau main Mr. Randy, ya saya bikin cek, robek, saya kasih, tergantung saya tulis, kasih 10.000 ya 10.000 datang chipnya gitu. Oke. Itu datang main deh gitu. Oke, pengalaman di situ berapa yang pernah dapat, berapa yang pernah ke laut? Saya pernah menang dalam satu hari itu 50.000 Australian dollar. Terus juga kalahnya juga pernah segitu juga. Segitu juga. Dalam satu malam. Bahkan saya pernah satu hari datang dijemput pakai limosin, main udah kalah, bingung mau pulang, saya nggak bawa mobil kan. Terus mau pulang bingung, nggak ada uang lagi. Kalah berapa? Itu hari malam saya ada mungkin kalah sekitar 25 ribuan. Saya bingung, udah jam 4 pagi nih, saya mesti balik ke restoran. Ada satu sudut itu mesin jackpot itu. Saya lihat nenek-nenek itu main jackpot tuh, saya tungguin gitu. Saya berharap nenek ini menang. Kalau zaman dulu jackpot itu kan kalau menang itu uangnya, koinnya keluar. Kalau banyak itu biasanya suka ada yang jatuh gitu loh.
Saya berharap jatuh satu saya ambil gitu. Nah yang satu ini untuk pulang ya? Untuk pulang pun nggak cukup $1, nggak cukup. Saya berusaha untuk memainkan lagi yang $1 ini gitu, supaya at least bisa dapat ongkos gitu. Saya masukin, tung, ternyata sama aja, nggak dapat juga ya. Akhirnya pulang jalan kaki mau nggak mau. Dijemput pakai limusin, pulang jalan kaki. Apa sih titik balik yang membuat abang sedemikian rupa dari seorang, minta maaf ya, penjudi yang kelas kakap seperti itu, kemudian berubah drastis, memilih jalan hidayah, jalan kebaikan yang saya kira tidak ringan mungkin pada awal. Boleh disampaikan? Jadi tahun 2009 saya pulang ke Indonesia, saya memilih kota Bali. Bali untuk tinggal, karena saya udah nggak mau di Jakarta, macet dan segala macam. Pada saat memang saya ditimpa musibah sama Allah, dikasih cobaan sama Allah, usaha saya berantakan, kehidupan saya berantakan. Akhirnya si Wahyu ini ngajak saya ke ketemu Mas Dery. Enggak, ngajak saya pergi itikaf. 3 hari. Awalnya alot juga, saya nggak mau. Tapi saya pikir, ya sudahlah, dalam hati saya gini. Saya pikir, ya anggap aja gue liburan. Dia sholat pun saya nggak mau ikutin program dia. Dia sholat, saya cuek aja. Oh, melihat pemandangan, oh indah pemandangannya gitu. Tapi kok saya lihat lama banget sholatnya gitu. Sholat tahiyatul masjid ya. Kok lama sekali loh. Lama-lama saya jadi nggak enak hati gitu. Terus akhirnya saya ambil wudhu juga, saya sholat. Ketika rakaat pertama saya baca Al-Fatihah. Ketika baca Al-Fatihah itulah hidayah masuk. Dan yang saya alami itu betul seluruh badan saya bergetar rasanya. Dan saya membaca Al-Fatihah itu dari awal sampai akhir. Rakaat kedua juga begitu. Itu selalu saya sholat dengan penuh air mata dari hari pertama sampai hari terakhir. Semenjak peristiwa Al-Fatihah tadi memang berubah 180 derajat hidup saya. Artinya ketika saya pulang itu betul-betul ringan badan saya gitu. Jalan itu seperti punya ringan sekali pokoknya, nggak ada beban lagi. Terima kasih Bang Randy Lukman. Saya menjumpai pemirsa di rumah, penonton studio ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Surat Al-Fatihah yang tadi permulaan dibaca oleh beliau, rupanya inilah awal titik baliknya sebuah perubahan hebat dari Mas Randy Lukman. Izinkan saya hanya mencoba mengenang sebuah hadis qudsi, bagaimana dialog Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seorang hamba ketika dia berada di dalam sholat dan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mari kita mulai ya, sama-sama. Bagi yang muslim kita baca di dalam hati atau ucapkan dengan lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika seorang hamba mengucapkan segala puji bagi Allah, rupanya di dalam hadis qudsi itu Allah membalas. Allah kabarkan, ia membalas dengan kalimat yang agung. Hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang Engkau ya Allah. Allah menjawab, membalas. Hambaku telah memuliakanku. Maliki yaumiddin. Raja yang menguasai hari pembalasan.
Allah menjawab, "Hambaku telah menyanjungku." Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami mengabdi dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Allah menjawab, "Ayat ini antara aku dan hambaku setengah-setengah." Lalu ketika sang hamba mengucapkan, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau berikan rahmat, bukan jalan orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan mereka orang-orang yang sesat. Allah menjawab, "Hambaku berhak atas apa yang ia minta." Hari ini terima kasih, Kau telah beri hamba pelajaran yang agung bersama dengan hamba-hambamu yang menyaksikan ini tentang keagungan Ummul Quranmu, surah Al-Fatihah. Maka kami mohon ya Allah, bersama dengan para pemirsa yang berada di rumah, sahabat-sahabat kami, para penonton yang ada di sini, di studio ini, kami mohon setiap kali membaca Ummul Quran, getarkan hati kami dengan jawaban dengan jawaban Ummul Quranmu itu, dengan jawaban ayat demi setiap ayat. Ketika kami membaca satu persatu ayatmu itu, beri kami keagungan perasaan untuk merasakan agungnya dan dahsyatnya jawabanmu. Mukjizat Al-Quran yang merubah hidup manusia. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Kabulkan doa kami. Kabulkan ya Allah.